Oke, balik lagi nih nyatanya jadi anak rumahan. Oke, kali ini sedikit beda karena pembahasan kali ini gue ngambil dari film. Terinspirasi dari film. Ya, tapi bukan review film ya atau rangkuman film yang kayak di YouTube itu yang judulnya bikin menarik gitu loh. Ya, ini gue rekomendasiin banget di film ya buat kalian anak-anak rumahan, buat kita lah anak-anak rumahan, karena ini tuh relate banget sama kita. Jadi yang belum nonton, tonton dulu. Tapi make sure ya lu udah 15 tahun. Soalnya kalau di bawah 15 tahun takutnya kaget ya berapa adegan-adegannya yang itulah gitu lah pokoknya, karena ini film luar kan. Jadi judulnya itu The Perks of Being a Wallflower. Ceritanya tentang seorang anak SMA yang baru pindahan ke sekolah baru. Berarti dia harus beradaptasi nih sama lingkungan baru, karena harus terus nyari temen dan lain-lain. Sedangkan dia itu wallflower. Kalau wallflower itu, wallflower itu sendiri itu tuh julukan buat orang yang introvert ekstrim atau punya social anxiety ya. Dimana kalau dia diundang ke party gitu atau acara ngumpul-ngumpul, dia bakalan datang tapi nggak bakalan gabung sama society di situ, karena alasannya adalah dia nggak berani. Nah, ini sering banget disalahpahamin nih orang-orang kayak gini nih, orang kayaknya sombong banget gitu, padahal mah enggak gitu anjir. Ya Allah, Dinda Gusti, ini acara rame banget. Aduh, gimana rame banget, makin rame. Aduh, pusing gua. Ini gimana gua mau gabung apa? Kenalan gabung, aduh gimana, takut malu, aduh pengen kencing, aduh sabar jadinya gua. Spirit ya udah ini mah kayak nggak bisa aja gitu, nggak punya daya berani kayak orang-orang yang langsung datang kenalan buat dapet teman baru. Nah, sekarang lu percaya kan kenapa gue bilang ini film relate banget sama anak rumahan kayak kita? Ya biasanya di tiap angkatan itu kan, angkatan sekolah ya, biasanya itu ada kayak acara nongkrong wajib gitu. Nah, ini salah satu hal yang paling menyiksa, dimana kita harus bisa bersosialisasi sama orang-orang seangkatan yang bisa dibilang orang-orang random. Kadang gini loh, kita baru diliatin sama orang aja kayak udah overthinking gitu, apalagi suruh kenalan anjir. Apalagi kalau ada sesi kenalan sama kakak kelas gitu baru buat nongkrong. Itu sih kalau gue bisa belum jadi setan sih, jadi Casper gue benernya kabur. Ini temen gue gak ada yang kesini apa? Temenin gitu. Acara rame banget kayak gini, lu sendirian gak ada yang kenal. Gimana ya, bukannya ya itu pasti orang langsung dikira, wah nih sombong banget gak mau nongkrong sama kakak kelas nih, tuh kan, gak mau kenalan pisan gitu sama kakak kelas atau sama teman-teman seangkatan yang baru gitu. Soalnya kalau nongkrong pun cocoknya tuh di tongkrongan yang ketutup gitu loh, bukan yang kayak di pinggir jalan. Ini bukan gara-gara sombong gak mau makan yang pinggir jalan gitu ya, cuma gimana ya, itu bakalan jadi panas dingin sih kayak es kopi warkop, gue yakin. Nah, kalau bagi lo yang udah ngikutin podcast ini dari episode 6, pasti inget dong kalau gue pernah nyaranin cari temen yang fleksibel atau yang bisa berbaur sama semua orang, biar lu bisa makin kenal juga tuh sama banyak orang ya kan. Jadi bawaan dia gitu jadinya. Juga biar lu gak dibully sama orang-orang baru. Apalagi kalau di tongkrongan pinggir jalan, kalau misalnya lu gabung ke tongkrongan warkop gitu, itu ada yang namanya tumbal atau disebut lagi babu tongkrongan. Nah, itu tuh biasanya orang-orang yang culun ya, pasti kelihatan culun, apalagi yang jenis-jenis orang yang wallflower itu pasti kan culun kelihatannya. Oke, ngomongin tentang dunia luar nih, di film ini juga ada bagian dimana si wallflower ini mulai ngalamin pergaulan bandelnya anak-anak ABG. Ya tau lah, lu sering lihat kalau di film paling nggak di film-film luar gitu, anak umur 15 tahun gitu kayak pacarannya udah kayak suami istri ya, dianggapnya wajar lagi kalau di sono. Nah, kalau di sini liburan bareng aja udah dicurigain tuh, nih orang tidurnya sekamar agak gitu. Gimana ya, kan gak bayangin aja lu anak rumahan banget yang keluar malam aja bukan habit gitu, tahu-tahu diundang ke party
di film ya, dijejelin kue yang isinya serbuk surga. Maaf aja nih, makanya yang umur belum sampai 15 tahun ya diharap jangan nonton dulu. Nah, takutnya shock aja gitu. Gila, sakau parah tuh bocah kan. Terus dijadiin bahan ketawaan lagi. Dijadiin bahan ketawaan buat satu party gitu. Beruntung dia udah dapet temen gitu. Nah, ini fungsinya temen sebenarnya. Biar ketika lu jadi bahan bulian gitu, ada temen lu yang nolongin gitu, yang udah kebiasa sama pergaulan itu gitu. Nah, abis party itu mereka berdua tuh bertiga sih sebenarnya. Mereka bertiga itu hubungan pertemanan itu makin jadi best friend gitu kan. Makin diajak nongkrong ke sono kemari gitu. Nah, akhirnya si anak culun ini makin jadi bandel. Makin gak jadi anak rumahan banget gitu loh. Ya, walaupun gara-gara teman-temannya ini juga dia jadi ngerasain pergaulan teenagers banget gitu. Karena semua itu juga dia akhirnya ngerasain tuh gimana jadi manusia sosial beneran. Yang kalau nggak hadir gitu, dicariin pasti sama teman-temannya tuh. Maka dari itu di akhir film pas kelulusan itu, jadi spoiler dong kayak gini ya. 2 orang temennya ini keterima di kuliah di luar kota. Nah, akhirnya mereka berdua tuh pindah, temannya ini pindah. Akhirnya dia sendirian. Dan mulai tuh kalau pas dia ditinggal temennya tuh mulai kelihatan gejala-gejala dia tuh, gejala yang bikin dia jadi gak bisa bergaul. Ternyata dia punya masa lalu yang gak enak banget. Gitu. Yang udah tonton sendiri di film lah. Bahkan dia nyoba bunuh diri gitu kalau inget sama masa lalunya. Jadi perannya si temen dia itu juga gede di sini gitu, biar dia nggak kesepian, terus nggak gampang inget sebenarnya sama masa lalunya. Dan sebenarnya kepribadian si Wallflower ini kan gue bilang karena social anxiety atau cemas berlebihan gitu, jadi gampang overthinking kalau di dekat orang banyak, di dekat society gitu. Nah, ini tuh bisa jadi pelajaran ya buat lu ya. Kalau misalnya buat kita semua lah, kalau misalnya ngelihat orang atau ngelihat temen lu ada yang kayak begini gitu, yang nggak mau berbaur, nggak mau gabung gitu, penyendiri, pendiam gitu, kayak kelihatan sombong banget. Nah, itu sebenarnya lebih baik kita temenin aja, karena sebenarnya bukan dia nggak mau bergaul, tapi emang nggak bisa, jadi butuh ditemenin, maka dia bakal temenan, nggak bakal nolak gitu. Bisa jadi bakal begitu, takutnya begitu juga. Apalagi kalau kayak gitu judgement orang pasti udah kayak nih orang sombong banget, malah sama temenan sama dia kan gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa masyarakat kita tuh gaya gampang banget nyimpulin nih orang sombong gitu, baik ngecap karena menurut dia. Ya udah selesai, ini udah nyampe di penghujung acara ya. Kayaknya kita asik ya kalau kita bahas film kayak gini berdasarkan film, ya nggak sih? Kalau ada ntar gue bikin sesi, bikin apa ya, segmen sendiri gue kalau lu pada mau ya, kalau ini kayaknya asik nih. Ntar ya request aja lah, gak apa-apa, boleh request aja kalau emang beneran gue bakal bikin ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Stay tune. Tuh gila ini udah 5 jam loh gue udah doang di sini. Aduh, gimana ya, kenalan enggak kenalan, gue mendadak nampil, pengen ngajak kenalan orang, pengen gabung ke tengah-tengah, di sini doang bosan dah. Lah kamu gue makan kue sus doang di sini mah ya.